Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nuraini dengan NIM 6670240088. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan terkait esai yang sudah saya buat, yaitu berjudul Kolusi dan Nepotisme dalam aspek persoalan etika dan solusi kebijakan. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, kolusi dan nepotisme ini telah lama menjadi tantangan serius dalam tata kelola yang baik di berbagai negara, termasuk Indonesia gitu. Nah, kedua praktik ini itu merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau hubungan pribadi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, praktik ini tuh seringkali dengan mengorbankan kepentingan publik. Nah, jadi kolusi ini mengacu pada kerjasama rahasia antara pihak-pihak tertentu untuk mencapai tujuan yang melanggar hukum atau etika. Nah, sementara nepotisme adalah pemberian posisi atau keuntungan kepada anggota keluarga atau kerabat tanpa mempertimbangkan kompetensi mereka, seperti itu. Nah, jadi praktik ini itu tidak hanya merusak integritas institusi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan memperlambat pembangunan. Nah, jadi dalam esai ini akan dibahas persoalan etika yang muncul dari kolusi dan nepotisme serta solusi kebijakan yang dapat diterapkan untuk memberantasnya. Baik, di sini kita akan menjelaskan terkait topik yang sudah saya jelaskan. Nah, jadi yang pertama itu ada mengenai persoalan etika dalam kolusi dan nepotisme. Nah, jadi kolusi dan nepotisme ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar etika seperti keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, dalam konteks etika publik, kedua praktik ini menciptakan ketidakadilan dengan memberikan keuntungan kepada individu atau kelompok tertentu. Nah, sementara individu yang lebih kompeten seringkali diabaikan. Nah, terus dalam dunia kerja juga nepotisme ya, contohnya misalnya itu dapat menyebabkan kemerosotan moral di kalangan karyawan. Nah, ketika posisi strategis diisi oleh individu yang tidak kompeten karena hubungan keluarga atau koneksi pribadi. Nah, itu akan mengakibatkan produktivitas organisasi dapat menurun. Nah, sebagai contoh, laporan Transparansi Internasional itu mencatat bahwa perusahaan yang dikelola berdasarkan nepotisme sering mengalami penurunan efisiensi hingga 30% karena pengambilan keputusan itu tidak berbasis pada kompetensi. Nah, selain itu, penelitian dari World Bank itu juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan tingkat nepotisme tinggi cenderung memiliki indeks korupsi yang buruk, yang secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, hal ini juga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap sistem. Selain itu, kolusi seringkali melibatkan penyalahgunaan sumber daya publik yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana solusi kebijakan untuk memberantas kolusi dan nepotisme. Nah, jadi untuk mengatasi masalah ini itu diperlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, di mana transparansi adalah kunci untuk mencegah praktik kolusi dan nepotisme. Nah, pemerintah dan organisasi harus menerapkan sistem pengawasan yang transparan seperti membuka akses publik terhadap informasi terkait pengadaan barang dan jasa. Nah, serta proses rekrutmen. Nah, di sini juga bisa menggunakan teknologi seperti platform digital yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa semua proses dilakukan secara terbuka dan adil. Nah, selanjutnya itu bisa juga dengan cara peningkatan sistem meritokrasi. Nah, jadi sistem meritokrasi ini merupakan di mana individu dipilih berdasarkan kompetensi dan prestasi mereka. Nah, ini tuh harus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan baik di sektor publik maupun swasta. Nah, untuk mendukung sistem ini perlu dilakukan reformasi dalam proses rekrutmen dan promosi dengan melibatkan panel independen yang berkompeten. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan penegakan hukum yang tegas. Nah, jadi kolusi dan nepotisme ini seringkali terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Nah, ini itu termasuk pemberian sanksi yang berat baik berupa hukuman pidana maupun administratif. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan terkait esai yang sudah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.